Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Wa qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami pada salah satu program unggulan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri, yaitu program Bahthul Masail. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan seputar hari Natal. Setiap tanggal 25 Desember, penganut agama Kristen merayakan peringatan hari Natal. Nah, pada momentum tersebut tidak sedikit dari agama lain turut bergembira atau bahkan mengucapkan selamat Natal. Nah, masalahnya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal tersebut? Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini. Yang mana pendapat ini jika dikerucutkan tertuju pada satu hal. Yaitu apabila mengucapkan selamat Natal ini termasuk kategori akidah, yaitu keyakinan, maka ucapan tersebut berarti doa atau kerelaan atas agama orang lain. Nah, jika ucapan tersebut termasuk kategori muamalah atau pergaulan, berarti ucapan tersebut mengandung makna toleransi, yang mana toleransi ini dijunjung tinggi oleh agama Islam. Nah, apa saja pendapat ulama mengenai hukum ini? Biar lebih jelas kita kategorikan saja kepada 3 golongan. Yang pertama, ada ulama yang berpendapat mengharamkan. Yang kedua, ada ulama berpendapat memperbolehkan. Yang ketiga, ada ulama yang berpendapat mengambil jalan tengah. Yang pertama, ada ulama yang berpendapat mengharamkan. Di antara lain adalah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Huqail, dan lain sebagainya. Berpendapat hukum haram ini berdasarkan ayat suci Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 7, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yar'allahu li'ibadihil kufra wa in tashkuru yar'allahu lakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhai kekafiran hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai kesyukuranmu. Nah, menurut golongan pertama ini, mengucapkan selamat Natal termasuk kategori rela terhadap kekufuran. Berarti jika kita melihat pembahasan yang awal, hukum ini termasuk kategori akidah atau keyakinan karena rela terhadap kekufuran. Dan juga dalil lainnya sabda Rasulullah SAW, khaliful musyrikina ahfu syawariba wa aufuliha. Bedakanlah dirimu dari orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Juga hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, ia adalah bagian dari mereka. Siapa yang meniru suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka. Intinya, golongan pertama ini juga menganggap hari raya sebagai syiar agama. Yang mana mengucapkan selamat hari raya
berarti mengakui kebenaran agama tersebut. Padahal menurut mereka setiap umat memiliki hari rayanya masing-masing. Contoh seperti umat Kristen menjadikan hari Natal sebagai hari raya besarnya. Dan kita sendiri umat Islam memiliki 2 hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan alasan yang lainnya untuk golongan yang pertama ini adalah sad az-zari'ah, atau memutuskan akses menuju hal-hal yang terlarang. Dan mengucapkan selamat Natal ini merupakan jalan menuju hal-hal yang terlarang tersebut. Nah, itu jadi golongan yang pertama itu mengharamkan berdasarkan ayat suci Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah sad az-zari'ah. Kita lanjut kepada golongan yang kedua, yaitu ulama yang berpendapat memperbolehkan atau hukumnya boleh. Yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa mengucapkan selamat ini justru merupakan albirru atau kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kebolehan memberikan ucapan selamat juga berlaku untuk orang Kristen yang mengucapkan selamat kepada kita, orang Islam. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 86 yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa tidak ada dalil yang menerangkan secara tegas melarang seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir. Beliau mengutip hadis ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Penghormatan ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas kebenaran agama yang dianutnya, melainkan hanya bagian dari mujamalah atau saling berbuat baik dan mumahasanah, sopan santun kepada teman yang berbeda agama. Dalam sebuah riwayat disebutkan seorang Majusi mengucapkan salam kepada Ibnu Abbas, Assalamualaikum, dan Ibnu Abbas menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Sebagian sahabatnya bertanya, dan rahmat Allah? Ibnu Abbas menjawabnya, bukankah mereka hidup itu merupakan bukti mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Intinya ucapan selamat Natal ini adalah bagian dari masalah sosial, muamalah non-ritual. Dalam usul fikih disebutkan semua tindakan non-ritual adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Dan menurut golongan kedua ini tidak ada satu ayat Al-Quran atau hadis pun yang secara eksplisit atau secara tegas melarang mengucapkan selamat kepada orang non-muslim. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Golongan yang ketiga yang mengambil jalan tengah berpendapat tidak mengharamkan secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak. Pendapat ketiga ini memilih antara ucapan yang haram dan ucapan yang bisa ditolerir. Pertama, ucapan yang halal adalah ucapan yang tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Seperti, ucapannya seperti ini, semoga Tuhan memberi petunjuknya kepada Anda. Itu ucapan yang halal, karena tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ucapan yang haram.
Ucapan yang haram adalah ucapan yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Contohnya seperti ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyelamatkan Anda sekeluarga. Itu bertentangan dengan syariah, termasuk hukumnya haram. Nah, golongan ketiga ini juga membedakan antara ucapan selamat Natal karena terpaksa dengan yang tidak terpaksa. Maka boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani yang ada di sekitarnya. Ucapan selamat itu harus dibarengi unsur keterpaksaan dalam hati, ingkar fil qalbi, disertai dengan istighfar. Jika kondisi ini tidak memaksa dan tidak ada pengaruh sama sekali terhadap karir, jabatan, hak-hak, atau perlakuan orang-orang Nasrani sekelilingnya, maka tidak diperbolehkan baginya mengucapkan selamat Natal. Nah, bagaimana intinya kita menyikapi pendapat ikhtilaf tadi, berbeda-beda pendapat tentang hukum ini? Jalan terbaiknya adalah pendapat ketiga atau pendapat terakhir yang tadi lebih kuat. Mengapa? Karena menetapkan hukum sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pertama, persoalan hukum yang bersifat ijtihadi atau tidak ada dalil yang menegaskan secara langsung. Maka keputusannya tidak boleh hitam dan putih tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi di sekitarnya. Ini merupakan prinsip usul fikih. Kedua, dalam kaidah fikih ditegaskan keluar dari kungkungan khilaf atau berbeda pendapat itu merupakan anjuran syariat. Artinya, jika kita berpegang pada pendapat yang mengharamkan saja, berarti kita menafikan pendapat yang menganjurkan. Begitupun sebaliknya. Maka pendapat ketiga yang mempertimbangkan situasi dan kondisi ini adalah solusi agar kita keluar dari kungkungan khilaf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal ini sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kesalahpahaman dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.